Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Marcelinus Kristiantoro Pratama dari Teknologi Pangan Undip angkatan 2019. Nah, di sini aku mau sharing-sharing sedikit nih mengenai fermentasi tape beras ketan. Nah, sebelum jauh lagi nanti ke belakang, aku mau ngejelasin sedikit nih apa sih itu fermentasi dan apa itu tape. Nah, jadi fermentasi itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh mikroba yang kita kehendaki dalam menghasilkan suatu produk baru. Nah, dalam prosesnya, senyawa organik yang ada pada bahan tersebut akan dipecah menjadi senyawa yang lebih sederhana oleh mikroba tersebut. Ya, singkatnya seperti itu sih. Nah, fermentasi ini banyak banget bisa kita temui dan banyak banget bisa bahan-bahannya dari buah yang bisa menjadi nanti wine, lalu ada susu yang bisa jadi keju maupun yogurt, lalu kita bisa juga kacang kedelai yang bisa juga menjadi tempe ataupun kecap, dan masih banyak lagi variasi produk-produk hasil fermentasi. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita akan berfokus pada pengolahan tape, terutama tape beras ketan. Nah, tape itu apa sih? Jadi tape itu adalah produk fermentasi dari bahan-bahan yang bersumber pati nih. Jadi ada seperti ketela pohon ya, ketan, singkong dan sebagainya. Tapi kita di sini berfokus pada ketan. Nah, dalam proses pembuatannya, bahan tersebut diolah melibatkan ragi dalam pembuatannya nih. Nah, dalam prosesnya itu akan dilakukan secara anaerob atau tanpa udara. Biasanya bisa dibungkus dengan lapisan atau biasa orang di Indonesia memakai daun pisang seperti itu. Di Indonesia ini sendiri cukup banyak dijumpai dan digemari ya, karena cita rasanya yang manis, juga ada sedikit alkoholis dan asam. Jadi mungkin Indonesia suka dengan sensori tersebut gitu. Nah, mungkin kita bisa langsung mulai aja nih untuk penjelasan proses dari fermentasi tape ketan. Nah, pertama nih aku mau ngejelasin tentang alat yang nanti bakal digunakan. Yang pertama, ini ada timbangan. Di sini nanti ada timbangan. Di sini kebetulan ada dua. Timbangannya ini ya untuk skala besar, tapi punya ketelitian hanya 0,0 ya. Di sini ada timbangan kecil yang mungkin nanti buat ragi yang setelah nanti jadi bubuk gitu. Ketelitiannya sampai 0,1. Kalau yang ini untuk skala besar, untuk kayak buat beras ketan nanti. Lalu di sini ada wadah tempat. Di sini ada dua fungsi sih. Satu untuk merendam beras ketan nanti, terus nanti juga ini bisa berfungsi sebagai tempat buat nanti fermentasinya. Lalu di sini ada ulekan nanti untuk mengulek raginya. Lalu di sini ada piring dan sendok ya, tempat untuk nanti setelah pengukusan menaruh nasinya dan ketannya. Lalu di sini ada gelas ini untuk ambil air nanti saat untuk melakukan perendaman. Lalu ada tempat wadah juga untuk nanti pengulekan dari ragi. Lalu untuk bahan-bahannya nih kita punya pisang di sini gunanya untuk melapisi pisang ini gunanya untuk melapisi nanti pada saat fermentasi dilakukan. Lalu di sini ada bahan utama kita, yaitu beras ketan. Lalu di sini ada ragi tape khusus. Tape. Hal pertama yang dilakukan adalah menyiapkan beras ketan. Beras ketan ini akan ditimbang menggunakan alat bantu timbangan sebanyak 100 gram. Nah, selanjutnya beras yang tadi sudah ditimbang, kita ambil air sebanyak 1 gelas tersebut, lalu tumpahkan ke wadah untuk merendam. Pastikan semua beras ketan sudah terendam, lalu diratakan seperti yang terlihat di video ini. Nah, beras yang sudah tadi direndam oleh air akan didiamkan selama kurang lebih 2 jam sebelum pengukusan dilakukan. Hal ini bertujuan agar pati memungkinkan menyerap air yang lebih banyak supaya nantinya pati dapat bisa bersifat lebih lekat bila dipanaskan dengan air yang cukup. Nah, selanjutnya air beras yang tadi sudah kita rendam selama kurang lebih 2 jam akan dipisahkan dengan cara menumpahkannya ke dalam suatu wadah tersebut.
Nah, selanjutnya kita sudah masuk ke dalam tahap pengukusan. Di dalam tahap pengukusan ini, beras ketan yang sudah direndam tadi, yang sudah dipisahkan oleh air, bisa langsung kita masukkan ke wadah tersebut. Nah, di sini dipastikan semua beras ketan rata agar sama-sama bisa terkena uap air yang nanti dalam tahap pengukusan itu. Kita langsung nyalakan kompornya dan kita tunggu selama kurang lebih 20-30 menit hingga kurang lebih matang. Nah, setelah beras ketan tadi dirasa sudah matang, kompor bisa langsung saja dimatikan dan kita bisa langsung mengambil beras ketan yang sudah jadi tersebut dan dipindahkan ke dalam piring. Nah, ketan yang sudah jadi tersebut ditunggu selama beberapa menit hingga dirasa cukup dingin. Hal ini dikarenakan mikroba pada ragi yang tidak dapat tahan panas, sehingga akan mati bila langsung diberikan. Nah, sembari menunggu ketan menjadi dingin, ragi yang masih berbentuk padat, bulat, dan tebal tersebut dapat dihaluskan dengan ulekan. Semakin kecil ragi akan semakin baik. Nah, pada proses ini ragi hanya dibutuhkan sekitar 1% dari jumlah produk yang ingin difermentasi. Jadi kurang lebih 1 gram. Nah, selanjutnya ketan yang sudah dingin tersebut dapat ditaburi dengan ragi yang sudah dihaluskan tadi. Pastikan ragi tersebut ditabur secara merata. Setelah itu, ketan dapat diaduk selama beberapa kali hingga dirasa cukup rata. Selanjutnya, ketan yang sudah beragi tersebut dimasukkan ke dalam daun pisang. Nah, dalam prosesnya diharapkan daun pisang dapat menutup sepenuhnya dari beras ketan tersebut agar menciptakan kondisi yang anaerob atau tanpa udara. Nah, selanjutnya setelah dirasa sudah cukup rapat, ketan ini dapat disimpan selama kurang lebih 3 hari dan pada kondisi suhu ruang. Oke, sekarang jadi kita akan mulai membahas dari hasil fermentasi yang telah dilakukan 3 hari oleh beras ketan ini. Oke, kita langsung masuk yang pertama, yaitu pembahasan mengenai aroma. Produk tape ini aroma yang tercium memang sangatlah bau khas tape yang juga berbau juga alkohol. Nah, berbau alkohol ini juga sungguh sangat jelas karena memang produk fermentasi yang akan dihasilkan oleh dari bantuan mikroba tersebut salah satunya adalah alkohol. Maka alkohol sangat kuat juga tercium di produk ini. Nah, selain itu juga aroma yang memang sulit untuk didefinisikan, yaitu aroma memang khas tape. Aroma khas tape ini berasal dari hidrolisis glukosa dan oksidasi alkoholnya ini bergabung. Nah, menjadi senyawa-senyawa yang memang bersifat volatil, sehingga
karena volatil itu mudah menguap, jadi aroma yang tergabung tersebut itu ya terbentuklah itu aroma tape. Jadi memang sangat khas untuk aroma khas tape ini. Nah, selanjutnya yang kedua adalah tekstur. Terlihat bahwa produk tape ini melunak dan juga berair. Hal ini dikarenakan dari proses tersebut, proses fermentasi tersebut di mana mikroorganisme yang berkembang akan mendegradasi pati menjadi dekstrin dan gula. Tersebutlah ini yang membuat menjadi lunak, menjadi cair, menjadi lebih berair seperti itu. Selanjutnya yang ketiga ini adalah warna. Nah, warna ini sendiri dapat dilihat bahwa lebih menguning daripada beras ketan sebelum proses fermentasi. Nah, kuning tersebut dihasilkan akibat adanya proses fermentasi yang mendegradasi pigmen dan komponen-komponen yang ada di dalam ketan tersebut, sehingga warnanya menjadi berubah, bisa menjadi warna kuning. Yang terakhir adalah rasa. Rasa yang terbentuk dalam produk ini didominasi oleh tiga rasa, yaitu manis, asam, dan terakhir alkohol. Alkohol memang jelas menjadi salah satu produk dari fermentasi ini sendiri. Nah, rasa manis ini yang muncul ini dapat diakibatkan oleh pertama adanya bakteri yang mengandung enzim amilase. Nah, enzim amilase ini mengubah pati ketan ini menjadi gula sederhana, sehingga pati yang tadinya kompleks menjadi lebih sederhana, sehingga lebih terasa manis begitu saat sudah dicicip setelah fermentasi ini. Selanjutnya ada rasa asam. Nah, rasa asam ini pula juga salah satu yang terbentuk dari bakteri-bakteri. Maksud saya mikroba-mikroba tersebut, beberapa diantaranya asam organik seperti asam pirufat, lalu ada asam asetat, asam laktat, dan yang lainnya yang menimbulkan rasa asam itu sendiri. Maka ketiga rasa inilah yang mungkin ketika kita konsumsi bersama-sama ini yang menjadi ciri khas dari tape itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya ini kita akan membahas fenomena-fenomena apa saja yang terjadi pada saat proses fermentasi tadi. Pertama adalah perendaman yang dilakukan kepada beras ketan tersebut oleh air kurang lebih 2 jam. Hal tersebut dilakukan agar memberikan peluang penyerapan air terjadi pada beras ketan tersebut. Nah, hal ini berkaitan kepada proses selanjutnya, yaitu gelatinisasi. Nah, diharapkan dengan penyerapan air yang banyak ini, jaringan beras ketan tersebut tidak lagi menjadi keras, lebih melunak, sehingga tape yang dihasilkan juga harapannya lebih lunak dari beras ketannya begitu. Nah, hal ini berkaitan langsung juga terhadap proses gelatinisasi tersebut. Gelatinisasi tersebut semakin banyak airnya, semakin besar pula granula tersebut akan membengkak gitu. Nah, selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut, fenomenanya yaitu pemanasan, atau di sini dalam hal ini adalah pengukusan. Nah, pengukusan ini berkaitan langsung dengan gelatinisasi tadi. Gelatinisasi ini yang merupakan pembentukan gel yang diawali dengan pembengkakan granula pati akibat penyerapan air tadi. Pengukusan tersebut berkaitan langsung dengan amilopektin yang ada juga pada pati tersebut. Nah, amilopektin tersebut akan keluar sehingga mudah sekali terbentuk yang lunak dan lekat gitu. Jadi tekstur ataupun hasil nanti yang setelah pengukusan harapannya bisa lunak dan melekat. Nah, selanjutnya didiamkan terlebih dahulu hingga mendingin beras ketannya. Nah, hal ini kenapa dilakukan? Tentu saja karena ragi yang akan kita pakai beberapa mikrobanya tidak tahan terhadap panas, sehingga jika kita paksakan dalam kondisi panas ditaburkan raginya akan langsung mati begitu. Jadi ini untuk mengantisipasi hal tersebut terjadi, sehingga harus menunggu dingin terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ditabur terlebih dahulu ragi-raginya, lalu diaduk. Nah, diaduk tersebut bertujuan agar seluruh bahan terkena ragi tersebut, sehingga fermentasi menyeluruh gitu, tidak hanya ada di atas, di samping dan sebagainya, tapi dengan cara diaduk ragi akan menyebar di seluruh bahan, dan alhasil prosesnya akan menjadi lebih maksimal. Nah, selanjutnya adalah fermentasi yang dimana dilakukan secara anaerob atau tanpa udara. Nah, fermentasi anaerob ini sering digunakan pada setiap fermentasi karena bakteri-bakteri ataupun mikroba akan mudah untuk terus bereaksi saat kondisi anaerob dibandingkan dengan kondisi ada udara. Nah, bakteri yang sementara ketika kita melaksanakan secara aerob atau dengan udara, untuk pengkulturan akan terus berjalan
dengan cepat, namun dalam proses perombakan sederhana akan menjadi susah. Maka dengan ada anaerob ini bisa lebih cepat dalam proses perombakannya. Nah, pada proses anaerob ini yang akan terjadi gula ataupun dengan rumus kimia C6H12O6 ini akan diubah oleh mikroba tersebut menjadi C2H5OH, CO2 dan ATP. Selanjutnya yang terakhir adalah penggunaan daun pisang. Mengapa hal tersebut dilakukan? Kenapa daun pisang? Daun pisang tersebut dirasa cukup kuat karena memiliki serat-serat yang kuat sehingga cukup dapat mencegah udara ataupun kotoran saji dari luar yang dapat menciptakan lingkungan anaerob. Ya, selain itu juga memberikan aroma tersendiri yang harum. Jadi mendukunglah untuk nilai produk tersebut sehingga menjadi lebih harum. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai faktor apa saja sih yang berpengaruh terhadap fermentasi ini. Nah, yang pertama adalah lama waktu. Lama waktu dari proses fermentasi ini. Idealnya berdasarkan beberapa jurnal yang telah saya baca, 3-4 hari atau 4-5 hari itu waktu yang ideal untuk fermentasi tape beras ketan ini terjadi. Karena sudah mencapai tekstur yang baik, tidak berbahaya juga dan sebagainya. Nah, bila terlalu cepat, ya itu tadi, tekstur mungkin kurang dapat, rasa juga kurang dapat. Namun bila lebih daripada itu pula, bukan berarti akan menjadi lebih baik, teksturnya lebih baik, justru dapat menimbulkan bahaya yang lain. Misalnya, semakin lama fermentasi ini terjadi, semakin banyak juga produk-produk yang terbentuk, semakin banyak pula alkohol yang mungkin akan terbentuk, semakin banyak pula asam yang akan terbentuk, yang tentunya menjadi tidak baik bila dikonsumsi oleh konsumen gitu. Nah, selanjutnya yang kedua, faktor berikutnya adalah suhu dari proses fermentasi tersebut. Nah, kita di sini menggunakan suhu biasa, suhu kamar yang berkisar sekitar 28 derajat. Nah, hal ini menyesuaikan mikroba yang memang bisa hidup dan efektif dalam proses fermentasi tersebut begitu pada suhu 28 hingga 32 derajat, kurang lebih seperti itu. Jika kita memberikannya terlalu tinggi di suhu yang panas atau misalnya terpapar matahari, akan menjadi rusak begitu karena bakteri-bakteri ataupun mikrobanya mungkin akan mati. Sebaliknya juga terhadap suhu dingin, bakteri mungkin akan terinaktivasi. Ketika memang produk sudah mencapai misalnya setelah 4 hari selesai dan ingin diakhiri fermentasinya, maka kita dapat menyimpannya di kulkas. Mikroba-mikroba akan terinaktivasi, maka fermentasi akan otomatis terhambat dan ataupun terselesai. Jadi setelah penjelasan faktor-faktor tadi, menurut saya untuk sharing-sharing kali ini mengenai fermentasi tape dari beras ketan ini sudah cukup. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga video ini dapat membuat menambah ilmu, menambah wawasan, dan menebar kebermanfaatan bagi teman-teman semua. Terima kasih telah menyaksikan. Sekali lagi, sampai jumpa.